Halo Bu, Ibu sama Ayah istirahat saja. Nggak usah mikirin soal kerjaan. Selama dapat duit, apa aja aku kerjain. Tapi ya nggak yang ilegal juga lah. Ya udah, jangan lupa ingetin Ayah minum obat. Ada tamu nih, udah dulu ya. Eh, Lin Chen, laki-laki 22 tahun, tinggi 185, berat 75. Bagus, bagus. Dijuluki juara pinggang Kota League, bertenaga support. Jangan ketawa dulu. Kalian lihat baik-baik. Eh, Kak, tolong ya. Oke. Sini. Hebat juga dia. Gokil. Jago, keren banget. Hebat banget ya. Mantap. Keren. Mencari perempuan kaya untuk dijadikan istri, bersedia untuk tinggal bersama mertua. Tidak ada batasan usia. Benar Bu, aku juga bisa jadi pacar sewaan. Bayarannya 500 per hari. Tapi kalau harus nginep, bisa diomongin lagi. Buat yang punya anak, aku juga buka les. Terutama buat ibu single parent. Aku nggak tahan dipukul sama. Nak, memangnya kamu kerja apa? Gajinya berapa? Aku bentar lagi lulus. Sekarang masih nyari kerja. Lah, berarti kamu nganggur dong. Bisa-bisanya nyari istri. Mana yang kaya pula. Nggak punya rumah, nggak punya tabungan. Anak zaman sekarang memang parah deh. Putriku sudah 28, nyarinya lelaki mapan. Kamu ganteng sih, tapi nggak mungkin kan putriku yang biayain? Udahlah. Bu, aku juara pinggang loh. Tenagaku gede. Belum dicoba, sudah ngecas aja. Duh, udah seharian nih. Tapi nggak ada yang tertarik. Cuma saja ini mah. Anak muda, kamu nyari istri ya? Iya, Bu. Tidak ada batasan usia. Ada syarat khusus nggak buat calonmu? Yang penting dia kaya. Selain itu, nggak ada. Di sini kamu juga nulis, bisa jadi pacar sementara. Iya, tapi bayarannya harus di muka. Oke. Kalau buat nikah sementara, harus bayar berapa ya? Nikah? Aduh, maksudnya sama ibu. Ya bukan dong, sama adikku. Gimana kalau kita ngobrol di situ? Oh, boleh. Nah, Bu, jadi gimana? Kok sama adik ibu? Adikku ini menderita penyakit parah. Dokternya sudah ngasih tahu. Katanya umur dia tinggal sebulan. Jadi, kamu bisa nggak buat nikah sementara sama adikku ini? Sayang, kamu seksi banget deh. Kakak suka liatnya. Kakak kan sudah mau mati. Ayo senang-senang pas masih sempat. Bu, kalau ini kayaknya perlu nambah. Oh, tenang aja. Nanti pas upacara pernikahannya selesai, aku langsung bayar kamu segini. 5 juta? Bu, kan nanti cuma ngadain upacara. Berarti nggak ngurus apa-apa lagi kan? Ngurus surat nikah gampang kok. Cuma perlu KTP aja. Kayak gitu cuma dibayar 5 juta. Nggak bisa. Duh, Bu, kalau kayak gitu sih aku agak keberatan ya. Iya sih, meski umurnya tinggal sebulan lagi. Tapi 500 juta buat nyewa pemuda kayak kamu. Emang masih kurang sih. Benar, Bu. Bu, Ibu bilang berapa? 500 juta. Aku ini cuma mau bantu adikku. Siapa tahu dia bisa sembuh. Aduh, Bu. Kata peramal aku ini pembawa keberuntungan. Dulu sih nggak percaya. Tapi sekarang aku nyesel nggak pakai kolor merah. Kalau gitu, berarti kamu setuju? 500 juta. Jangankan adik ibu. Ibu juga bisa nikah sama aku. Oh, bagus kalau gitu. Anak muda, ayo naik dulu.
Wah, mewah amat. Nenek ini siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya adik ibu beneran sembuh karena pernikahan kami, selanjutnya gimana? Kalau dia sembuh, hal pertama yang dia lakuin pasti nyerahin kamu. Terus nanti aku kasih 5 miliar lagi. 5 miliar? Asal dia bisa hidup lebih dari 3 bulan. Ayah, ibu, kita selamat. Anakmu sekarang bisa ngasih uang. Gimana anak muda? Kayaknya aku setuju kalau kayak gitu. Yang benar. Kelihatannya kamu masih ragu tuh. Bu, dalam 3 bulan, kalau adik ibu nggak bertahan, bunuh aku. Ayo sini masuk. Bu, rumahnya gede banget. Siang, Pak. Boleh lihat KTP-nya? Nih. Makasih. Ayo lihat kamera. Ah, Lin, aku sudah siapin baju kamu. Coba kamu pakai ya. iya. Wah, bagus juga. Cakep deh. Pasti cocok banget. Sama adikku. Iya, Bu. Makasih banyak. Lin, tunggu dulu. Biar adikku selesai dandan dan pakai gaunnya. Buku nikah kalian kayaknya dikit lagi selesai. Oke, nggak masalah. Budong, mempelai wanita sudah siap. Tapi beliau masih belum sadar. Lin, ini KTP sama buku nikahmu sudah ada. Simpan, Gi. Takutnya nanti lupa. Oh iya, makasih. Buku nikah? Terus udah nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku nikah. Namanya Wei Shuhan. Ini istriku. Umur 38. Beneran coy. Oh masih muda sih. Lin sudah siap nih. Ayo masuk, ayo. Iya. Shuhan, aku mau ngenalin seseorang. Dia istri kamu, Wei Shuhan. Dia cantik banget. Tapi kok dia merem aja? Nah, duduk di sebelahnya, terus foto. Buka sepatu, cepat. Iya. Pak, tolong deketan lagi. Tolong pegang tangan istrimu. Pegang tangannya. Dia sekarang istriku ya. Ayo senyum. Oke. Tangannya dingin banget. 1, 2, 3. 500 juta diterima. Lin, kamu sama Shuhan kan sudah sah nih. Sebenarnya, selama ini Shuhan koma. Dan gak tahu bertahan sampai kapan. Lin, kalau ada waktu, coba kamu temenin dia. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebisanya kamu aja. Tenang saja, Bu. Aku pasti bantu Kak Wei. Kampusmu kan jauh, pasti makan waktu. Nah ini mobil yang dulu dipakai istrimu. Kalau mau pakai, pakai saja. Mobil? Mobil apa? Coba aja lihat, mungkin ada yang suka. Wah! Rolls Royce? Maserati? Lamborghini? Ini boleh aku pakai? Boleh dong. Gokil! Ini
McLaren. Gila. Rolls Royce. Lamborghini. Nggak pernah aku ngebayangin pas aku nikah. Bukan cuma dapat istri cantik, tapi juga Lamborghini. Halo Bu, uangnya sudah aku transfer ya? Iya, aku sama Shing dapat uang dari usaha kami. Buat beli obat ayah ya Bu? Iya, sudah ya. Si Kak Wei itu sebenarnya kenapa ya? Kok sampai sebegininya? Pasti banyak yang mau nggak sih? Ngapain dia milih aku ya? Hei, Shing. Ke gerbang kampus, Gi. Aku mau ngomong. Jaja, kamu selingkuh? Dia ini Tuan Su dari grup Yulin. Masa aku milih mahasiswa miskin kayak kamu? Kata Jaja, keluargamu peternak. Pernah lihat BMW nggak? Ayo, sayang. Kakak ajak kamu keliling. Makasih Tuan Su. Jangan. Pak Li. Pak Li? Pak Li, silakan naik. Lamborghini? Kamu bilang dia ternak sapi. Masa punya Lamborghini? Bukan gitu. Aku... Nih. Untung aja aku sempat datang. Kalau nggak bisa tidur aku. Chen, makasih banget ya. Kalau nggak ada kamu, aku pasti malu banget. Aku sudah sadar sekarang, kita nggak boleh jadi penjilat. Yang benar. Oh iya, mobil dari mana nih? Pasti mahal ya? Aduh, dari ngejilat lah. Hah? Bercanda. Temanku minjemin mobilnya ke aku. Bilang aja nyewa. Elah sampai segitunya. Oh iya. Rekrutmen Suhan yang kemarin. Cuma CV kita yang kepilih. Terus besok interview. Gimana kalau kita rayain? Suhan internasional. Cing, aku ada urusan. Lain kali saja ya. Jangan lupa besok ada interview. Nah, Terus aku boleh pinjam mobilnya nggak? Aku mau keliling. nih. Hey. Udah ya? Hah? Oh, Oh, Pak Lin? Akhirnya datang juga. hah? Aku? Kak Syuhan sudah menunggu. Mari ikut saya. Ah, Pak Lin, Kak Syuhan keinginan hidupnya kecil. Kalau begini terus, mungkin umurnya nggak akan lama. Hah? Anda kan suaminya. Coba sering ajak ngobrol. Kalau keinginan hidup Kak Syuhan bisa menguat, mungkin ada keajaiban. Memang aku penyihir apa? Iya, dicoba dulu. Oh, kasihan banget cewek cantik ini terbaring koma. Salam kenal, KW. Aku Lin Yichen, 23 tahun. Sekarang, aku ini suami kakak. Kata dokter,
Nggak boleh tiduran terus, ntar sakit. Aku bantuin bangun ya. Maaf ya Kak, permisi. Kak W, kita baru kali ini ya ketemu berdua. Aku bawa hadiah loh. Bentar ya. Ya, hehehe. Eh, hmm, aku lihat di TV, katanya cewek suka ini. Kakak kan koma, jadi aku bantu ya. Selesai deh. Kak W, ini tuh mentimun yang ditanam di kampus kami. Mentimun organik. Bagus banget loh buat kulit. Dan efektif. Oh, kemarin aku lihat kulit Kak W agak kering. Kakak kan cantik banget. Jadi kulitnya harus dirawat. Kata Budong, kakak suka banget pisang ya. Pisang ini nih, pisang yang aku tanam sendiri pas ngerjain skripsi. Manis banget. Andai aja kamu melek, Kak. Pasti doyan. Kak W, kalau kakak bangun, aku ajak ke kampus deh. Nanti aku petikin khusus buat kakak, oke? Oh, Kak W, barusan ngomong ya. EKG-nya nggak normal, harus diperiksa. Apa gara-gara aku ya? Kok tiba-tiba gini? Aduh, parah banget sih. Pak Lin, Bapak apakan Nyonya Wei? Aku cuma ngasih masker mentimun, terus makan pisang. Emangnya nggak boleh ya? Pak Lin, Bapak hebat banget. Sekarang detak jantung Nyonya Wei mengalami peningkatan. Kami sudah coba macam-macam, tapi tetap nggak ada reaksi. Pak Lin, mungkin Bapak bisa nyelamatin Nyonya. Sering-sering ajak Nyonya ngobrol ya, Pak. Itu bakal membantu sekali. Aduh, enggak kok dokter. Nanti dicoba deh. Gila, kebetulan banget. Kasbunan tadi berguna toh. Berarti Kak W bisa sadar. Kak W, please sadar dong. Biar aku bisa dapat 5 miliar. Halo, Sing. Ah, interview ya. Ingat kok. Ketemuan yuk. Aku mau ngomong nih. Iya, oke. Sing, jangan tarik-tarik dong. Aku beneran ada urusan penting. Buat sementara nggak bisa nyari kerja. Pantesan akhir-akhir ini kamu aneh. Ternyata dapat cewek kaya. Dengar ya. Dia cuma tertarik sama tubuhmu. Kalau sudah puas, dilepeh kamu. Kenapa mukamu? Kalau nggak cari kerja sekarang, gimana nanti? Terus ortumu? Nih CV-nya. Ayo buru. Bentar aja ya. Aku harus pergi nih. Rewel amat sih. Buruan. Jangan ribet deh. Ayo cepetan. Sing, aku mules nih gara-gara makan pisang. Ke toilet dulu ya. Mules banget. Gak usah acting. Sudah, buruan masuk. Eh, Lah, CV-nya masih di Sing. Selamat siang semuanya. Saya Lin Yichen. Tahun ini... Wadaw. Kamu Lin Yichen? Aduh mbak, saya lagi sakit perut. Maaf banget ya. Pak Lin, kami sudah nunggu Anda. Hah? Kami lagi nyari teknisi. Besok mulai kerja ya. Oh,
Chen, hah? Chen, gimana? Lancar? Saking lancarnya sampai nggak masuk akal. Hah? Kayaknya yang wawancara kenal aku deh. Ini tuh perusahaan terbesar di kota Ling. Kamu ngelawak, ha? Sudah ya, aku masuk dulu. Pak Lin, dia ini teman Bapak. Iya. Besok datang bareng Pak Lin ya. Jangan telat. Jadi aku diterima? Mantap! Ayo makan! Halo Budong. Oke, aku kesana. Aku pergi dulu ya, dah. Ini, Budong, ada apa? Lin, ada kemajuan berkat kamu nemenin dia. Aktivitas sel di tubuh Shuhan langsung meningkat. Sebentar lagi, dia harusnya bangun. Yang benar. Katanya kamu dapat kerjaan ya? Kok Budong tahu sih aku dapat kerjaan? Nih, ini kunci suite di Hotel Shuhan, dekat dari kantor. Kamu tinggal saja di sini. Nih, ambil. Iya, ada satu hal lagi. Kalau kamu lagi senggang, aku pengen kamu datang nemenin dia. Bisa nggak ya? Ibu nggak perlu tanya, pasti bisa. Kak Wei kan istri sahku. Wah, syukurlah. Terus, kalau bisa, tolong lebih berani sedikit ya. Misalnya kamu bisa meluk dia atau nyium dia, boleh kok itu. Nyium dia. Ya, terserah kamu aja. Aku pergi deh, biar gak ganggu kalian. Manfaatin sebaik-baiknya ya. Lebih berani. Pak Lin, waktunya Kak Shuhan bersih-bersih. Mohon tunggu sebentar. Oh iya. Andai Kak Wei bisa bangun, pasti bagus banget. Kondisinya masih sama. Nyonya belum sadar. Handuk. Oh iya, Pak Lin. Kemarin kan pas sama Bapak, Nyonya bereaksi. Gimana kalau Bapak nyoba mijitin badan Nyonya Shuhan? Aku yang mijitin dia. Iya, betul. Kalau dari laporan, Nyonya Shuhan kayaknya tertarik persentuhan sama Bapak. Kalau Bapak mijit Nyonya Shuhan secara langsung, siapa tahu ada hasil yang terduga. Tapi suster, Kak Wei belum sadar. Bukannya nggak sopan kalau aku sentuh dia. Enggak kok, beliau kan istri Anda. Ini juga demi kebaikan beliau. Pak Lin, Nyonya sadar atau enggak, tergantung Anda. Aku... Pas suster yang mijit, Kak Wei nggak bereaksi. Jadi, aku nggak boleh gitu. Tapi, kalau pijatan aku bisa bikin kakak sadar. Kak Wei, kalau aku pijit, kakak nggak keberatan kan? Kak Wei, maaf ya. Aku nggak nyangka pertama kali itu perempuan malah kayak begini. Kak Wei, aku tuh dulu sering mijit ortuku. Jadi aku lumayan jago. Enak gak? Kak Wei, sebenarnya aku ngerasa beruntung banget tau. Bisa nikah sama kakak. Kak Wei, kakak sudah sadar. Mukanya merah banget. Jangan-jangan aktivitas selnya meningkat. Aku lanjutin ya. Kak Wei, gimana? Kak Wei, aku dengar suara kamu loh. Kak Wei, maaf ya, asalkan kakak sadar. Mau ngomel kek, mau mukul kek, silakan aja.
Nyonya Wei, Ini nggak seperti yang kalian pikirin. Kalian percaya kan? Pak Lin. Nyonya ngalamin sekresi adrenalin. Jadi Kak Wei nggak suka dipijat aku. kondisinya semakin membaik. Hah? Aktivitas sel Nyonya Wei meningkat pesat. Saya nggak nyangka banget. Padahal baru sekali Anda pijat. Tapi efeknya gede banget. Ya, aku coba-coba aja sih. Pak Lin, Hah. kayaknya Anda punya metode khusus ya. Jadi buat perawatan Nyonya Wei, selanjutnya gimana kalau Anda saja? Aduh, itu pijatan biasa kok. Serahin aja sama aku. Tunggu, masih ada bersihin badannya, gantiin bajunya, dan perawatan yang lain. Kira-kira Pak Lin berkenan nggak ya? Cuma gitu doang. Bentar. Dokter nyuruh aku gantiin bajunya. Gantiin bajunya. Perawat di sini kurang orang ya. Aku tuh kasar, nggak bisa ngelakuin itu. Sebentar. Itu karena Nyonya Wei cuma merespon sentuhan Anda. Jadi saya harap Anda mau bantu. Iya, ya udah deh. Pak Lin, Ya. Sudah malam nih. Silakan istirahat. Iya. Hotel Shuhan. Chan, kamu mantep banget ya. Cuma mijitin nyonya kaya, bisa dapat hotel semewah ini. Tapi serius tuh, cuma pijat biasa. Mau belajar? Syaratnya panggil aku ayah. Wah, sapur. Tuan Lin, kami sudah menunggu. Selamat datang Tuan Lin di kamar VIP 888. Gila. Hotel ini mantep juga. Silahkan Tuan Lin. Wah, Kita bisa lihat perusahaan kita. wah, beneran kelihatan cuy. Iya. Lihat deh, kelihatan tuh ada orang mandi. Aduh. Hehe. Tadi tampol kamu ya. Lihat. Hotel bintang 5 memang beda. Makanan kita langsung dibawa ke kamar. Iya. Tadi bawain apa lagi ya? Selamat malam. Ini makan malam spesial dari hotel. Gila bro. Kok aku ngerasanya kamu kayak elit kelas atas ya? Kamu benar. Tempat mewah memang beda. Kita dikasih pohon. Tuan, yang ini cuma pajangan saja. Oh, pajangan. Ih, malu tuh. Perlu saya suapi udangnya, Tuan? Iya. Suapin. Lin, adiknya Shuhan mau pulang dari luar negeri. Harusnya bentar lagi kalian bisa ketemu. Adiknya Kak Wei. Kalian orangnya Kak Wei kan? Perawatnya mana? Mau apa kalian? Ngomong dulu baik-baik. Bang, jangan nyeret-nyeret dong. Ayo kita ngobrol. Nona, ini orangnya. Kamu sama perempuan ini punya hubungan apa? Dia istriku. Kak, jangan deket-dekat. Aku teriak dia. Coba buat dia nyium kamu.
baru aku percaya. Hah? Tapi Kak Wei kan lagi koma. Gimana buktiinnya coba? Tak, entah kalian punya masalah apa, tapi dia lagi koma. Jangan jahatin dia. Lakuin saja ke aku. Sudah, bangunlah. Kondisinya membaik. Aku benar-benar senang. Kalau ada yang ganggu kamu, hubungi aku. Nanti aku bantu. Liu Ruyan. Kak Wei, perempuan yang tadi tuh temanmu ya? Sudahlah, aku pergi dulu ya. Nanti aku jenguk lagi. Direktur mau keliling hari ini. Jaga penampilannya. Oh, kamu Shen, ini sih luas banget. Duduk di sini sumpah nyaman banget. betul. Ini jauh lebih enak dari meja kursi sekolah kita. Pastinya. Lin, Budo manggil kamu. Baik, aku ke sana. Direktur perusahaan ini kok namanya Budong juga ya? Duh, kenapa Budong manggil aku ya? Selamat siang, Budong. Selamat siang, Budong. Bergelar ganda ilmu komputer dan botani di Universitas Ling. Lin Yichen. Ya, Beritahu staf inti tim teknis untuk rapat. saya. Baik, akan saya infokan. Katanya posisi asisten CEO lagi kosong. Kira-kira bakal isi siapa ya? Selain manajer Yang, memangnya siapa lagi yang bisa? Tapi tadi karyawan baru ke ruangan Budong. Jangan-jangan... Permisi, CEO manggil kalian buat rapat. Ayo. Omong-omong, Pak Lin, kamu kan baru, jadi fokus kerja saja. Kalau terlalu ambisius, nanti kesandung. Manajer Yang, maaf saya kurang paham maksud Bapak. Bukan apa-apa kok. Budong, semua sudah hadir. Saya izin kembali bekerja. Tunggu, kamu ikut juga. Belakangan tim teknis nggak mencapai target. Kita butuh ketua proyek baru. Ada kandidat? Budong, saya saja. Manajer yang kan veteran di sini. Kalau beliau yang pimpin, pasti sukses. Saya juga setuju. Manajer Yang itu yang paling rajin di tim teknis. Lin Yichen, kamu nggak mau coba? Saya kan baru masuk, jadi kayaknya belum bisa. Supaya sukses, saya rasa sebaiknya karyawan lama saja. Benar, Budong. Proyek sepenting ini, masa dipercayakan ke anak baru? Nggak masalah. Mulai besok, kamu jadi asisten CEO. Manfaatin ini buat belajar. Hah? Budong, dia karyawan baru yang nggak tahu apa-apa. Nggak salah milih dia. Terus harusnya kamu gitu. Sejak kuartal lalu, kamu sering bolos dan kinerja timmu rendah. Manajer Yang, kamu pikir aku nggak tahu? Proyek ini kesempatan terakhir kamu. Kalau gagal, kamu dipecat. Asisten Lin, aku kasih kamu masa percobaan 3 hari. Setelah itu, aku harap kamu bisa jadi lebih kompeten. Baik, Budong. Rapat selesai. Pak Lin, mohon bantuannya ya buat pekerjaan ke depannya.
Ah, ingat, kamu harus fokus kerja. Kalau terlalu ambisius, ntar kesandung. Hmm? Chen, kamu tadi dipanggil kenapa? Budong, naksir kamu ya? Mana ada. Tapi dia memang mau aku jadi asistennya. Baru hari pertama masuk, langsung jadi asisten CEO. Gila, oke banget. Ih, kalau ada rezeki, nggak boleh ditolak kan? Aku jadi bisa nunjukin kemampuanku. Pak Lin, ini data mitra perusahaan. Kalau bingung, tanya saja. Ah, baik, Kak Gu. Dadah, Kak Gu. Hei, kemampuan budak korporat memang beda. Mantap. Loh, suster, kok kamu sendirian? Dokter Wang lagi jemput dokter utama Nyonya. Sebentar lagi kembali. Oh iya Pak Lin, Dokter Wang tadi titip pesan buat Bapak. Soal apa? Maksudnya aku jadi perawat pribadi KW gitu? Aku harus cek tubuhnya. Tapi, suster, aku nggak tahu cara ngerawat orang. Tenang. Percaya saja sama kemampuan Pak Lin. Pasti bisa. Semangat. Saya permisi. Eh. Yang terakhir, auskultasi jantung. Kak W, ini yang terakhir. Tahan ya, bentar lagi selesai. Ini area apex jantung. Terus ini area katup pulmonal. Normal. Yang kanan adalah area katup aorta. Normal. Yang terakhir, area katup trikuspid. Kok detaknya ya cepat banget? Kayaknya nggak normal deh. Apa suhu tubuhnya dicek? Aku nggak nyangka mahasiswa biasa bisa bikin direktur membaik. Dia ada nggak? Aku juga mau ngenalin Karia. Ayo, dia di kamar. Silakan. Silakan. Jadi dia Pak Lin. Loh, suhu tubuhnya normal kok. Lin? Lin? Budong, aku lagi belajar cara merawat dan memeriksa KW. Wah, lihat. Detak jantung Nyonya Wei meningkat. Oh, iya. Lin, perkenalkan. Beliau ini dokter pribadinya Suhan. Dokter terhebat di dunia medis. Pak Sun Chimin. Salam kenal, Pak Lin. Iya, salam kenal. Iya, Pak Lin. Kamu pakai cara apa sampai kondisinya Nyawe membaik? Sebenarnya aku cuma sering ngobrol aja sih sama merhatiin dia. Aku juga masih nyari cara supaya Kak Wei cepat sembuh. Cara yang cerdas, Pak Lin. Hebat juga kamu. Enggak, bukan apa-apa kok. Aku cuma ingin Kak Wei cepat sembuh. Jadi, aku coba saja semua cara. Bagus. Kalau nanti butuh bantuan, bilang saja. Makasih Budong, makasih Dokter Sun. Kamu yang membuat keajaiban. Harusnya aku yang berterima kasih. Lin, sudah larut nih. Kamu istirahat saja. Halo Bu. Baru aku mau bilang. Nak, uangnya lenyap. Ayahmu marah besar sampai langsung pingsan. Apa? Ayah! Nak, akhirnya kamu datang. Bu, sebenarnya ada apa?
Kok ayah jadi begini? Ibu sama ayah mau ke rumah sakit, tapi tiba-tiba ada rentenir. Terus mereka maksa kami bayar. Ayahmu nggak mau bayar, jadi mereka mukulin kami. Terus uang dari kamu semuanya diambil. Rentenir. Nah, biaya kuliah kamu sama biaya pengobatan ayahmu kami pinjam ke rentenir. Totalnya 200 juta. Tapi kalau sama bunga jadi besar banget. Pinjam 200 juta, bayar 2 miliar. Bu, tunggu di sini. Aku bakal ambil uang kita. Jangan, nak. Mereka banyak banget. Kamu pasti kalah. Bu, tenang saja. Aku pastiin uang kita kembali. Jangan, nak. Mereka itu kejam banget. Kalau kamu dipukulin juga gimana nanti? Jangan, nak. Nah, Bu, duduk dulu. Kalau soal ini, dia pasti bisa bantu. Sebentar, Bu. Karuyan, aku perlu bantuan. nah, kamu hati-hati ya. 4 kartu lancip. 19. Aduh, kita memang butuh kawang ini. Langsung dapat 400 juta loh dari si tua bangka itu. Tapi bang, kakek itu kan sakit-sakitan. Tindakan kita tadi terlalu kejam gak sih? Kamu takut dia mati terus nggak bayar? Utang ayah dibayar anak. Kan ada anaknya tuh yang masih kuliah. Wah, baru juga diomongin. Kenapa? Kamu mau bayar sisa utangnya? Ah, Pinjam 200 juta, bayar 2 miliar. Kita kan satu desa. Apa kalian gak malu? lah, aku ini kan memang rentenir. Hah, kalau nggak bisa bayar, ya jangan ngutang. Kan sudah ada hitam di atas putih. Berani nggak bayar? Hah? Aku kasih 2 pilihan. Balikin uang kami, atau kalian di penjara. Anak ingusan ini ngancem aku. Kamu pikir aku takut? Kalau aku nggak milih, memangnya kamu bisa apa? Hah? Ya udah kalau gitu. Bukan cuma ya udah. Hari ini kamu bakal kehilangan kakimu. Serak! Coba ulang. Maksud kamu kaki siapa? Coba ulang. Maksud kamu kaki siapa? Itu ketua mawar malam. Liu Ruyan. Kak Ruyan, ada apa ya? Kak Ruyan, saya nggak tahu. Kalau dia teman kakak, uangnya ada di bawah meja. Kami nggak butuh, biarkan kami hidup. Lepaskan kami. Beresin mereka. Siap. Aku habis orang. Kamu gak takut? Mereka udah mukulin ayahku. Aku nggak terima. Keluargaku digituin. Kamu kenapa gak minta uang aja ke Budong? Budong janji mau ngasih uang kalau Kak Wei sadar. Tapi kan masih belum. Mana berani aku nagih uangnya. Lagian, mereka nggak bisa dibiarin. Makasih. Sering-sering nemenin Kak Suhan ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Makasih. Dia bilang Kak Suhan. Halo Bu, bawa ayah ke rumah sakit. Aku dapat uangnya. Ketemu di sana ya. Bu, Ibu tenang ya. Dokter, suami saya gimana? Pasien kan punya tumor. Ditambah ini operasinya jadi sulit. Kira-kira berapa persen kemungkinannya berhasil? Mungkin sekitar 20%. Bu, apa nggak ada cara lain dok? Kalau sama dokter Sun Kimin sepertinya bisa. Tapi beliau lagi ada pasien penting, jadi nggak tahu ada di mana. Bentar, dokter Sun Jimin? Iya. Aku punya kontaknya, bentar ya. Iya, dokter Sun. Jadi begitu.
Iya, makasih ya dok. Sudah aku telepon. Tunggu ya Bu. Dokter Sun, akhirnya datang. Palin, aku paham situasinya. Tenang, serahkan pada aku. Makasih ya dok. Ya. Dokter Sun, gimana ayahku? Operasinya berhasil. Masa kritisnya sudah lewat. Tenang saja. Dokter Sun, makasih ya. Bilang makasih ke Direktur Wei. Ya sudah, aku permisi dulu. Iya, silakan. Bu, ayah sudah nggak apa-apa. Syukurlah, syukurlah. Nah, kok kamu bisa kenal sama Dokter Sun sih? Aku dikenalin sama temanku. Ibu, temanin ayah di sini ya. Aku harus bilang makasih ke temanku. Teman kamu itu penyelamat nyawa ayah. Kamu harus bilang makasih yang benar ya. Iya. Halo Bu Dong, operasi ayahku berhasil. Makasih banyak ya Bu. Iya, aku sudah dengar. Syukurlah kalau berhasil. Nggak usah dipikirin. Kamu kan sudah bantu Shuhan. Soal itu, Bu Dong, aku mau tanya sesuatu. Hobinya Kak Wei apa saja ya? Oke. Oh iya, makasih. Kak Wei, aku datang. Kak Wei, makasih banyak ya. Berkat kakak, aku bisa kenal Dokter Sun. Terus operasi ayahku bisa lancar. Aku gak nyangka. Dari nyari jodoh di taman, bisa ketemu kakak. Oke banget gak sih? Kak Wei, kalau kakak sadar, aku akan memperlakukan kakak dengan baik. Ngomong-ngomong, ayo jalan-jalan. Kak Wei, aku dengar kakak suka banget naik mobil sendirian malam-malam. Sekarang kan belum terlalu malam. Kita pergi bentar ya. Kak Wei, angin malamnya segar kan? Kata Budong, biasanya kakak melamun sendirian di sini. Sebelumnya kan kita selalu ketemu di kamar. Berarti ini bisa dibilang kencan pertama kita ya, Kak Wei. Jujur, aku nggak tahu kakak siapa. Aku cuma tahu kakak itu istriku. Kak Wei, istriku, kamu bisa dengar aku? Beneran bisa dengar? Istriku, aku harap kakak cepat sadar. Nanti pekerjaan rumah tangga biar aku yang kerjain. Yang penting, kakak sadar dulu. Sayang, celana kamu kotor. Aku bersihin ya. Pak Lin, Eh. tubuh Nyonya Wei harus dibersihkan. Bapak tolong bantu ya. Baju gantinya di situ. Sayang, aku bantu bersihin badanmu ya. Oke, makasih ya suster. Wah, suhunya pas banget. Oke, aku mulai ya. Eh, Sayang, airnya gimana? Sudah? Eh, Sayang, sekarang aku bantu ganti bajunya ya. Sayang, baru kali ini aku gantiin baju cewek. Tapi tenang, selama kamu belum sadar,
Aku nggak akan punya pikiran yang enggak-enggak. Sayang, kamu kapan bangunnya? Banyak yang mau aku lakuin bareng kamu. Sayang, boleh nggak aku selamanya jadi perawat pribadi kamu? Ngelapin wajah kamu, ngelapin tangan kamu, ngelapin kaki kamu yang cantik. Ih, sayang, aku baru lihat kamu senyum. Cantik banget. Oke, cukup buat hari ini. Sayang, besok aku kesini lagi ya. Loh, Dokter Sun? Pak Lin, habis jenguk Direktur W. Aku habis bantu dia bersih-bersih. Wah, Direktur W beruntung banget punya suami kayak Bapak. Sudah seharusnya dong. Dia itu kan istriku. Oh iya, eh, Pak Lin, kondisi Direktur W semakin membaik. Lebih baik ikut terapi. Tapi kayaknya kami lagi kurang orang. Biar aku saja. Aku kan suaminya. Ini juga tanggung jawabku. Oke, ya sudah. Kalau begitu, nanti aku kirim videonya ya. Kamu pelajari. Siap. Oke, mari Pak. Kok kardiogramnya naik turun? Apa rusak ya? Dokter Sun, Direktur W, Anda sadar? Bagus. Ayo, pelan-pelan. Syukurlah, akhirnya sadar. Lin Yichen mana? Tunggu ya, Bu. Kayaknya belum jauh. Biar saya panggil. Tunggu. Jangan beritahu dia kalau aku sudah sadar. Baik. Pinjam HP-mu. Wenli, aku sudah sadar. Lin, ini hari pertamamu sebagai asisten CEO. Ada perusahaan yang mau kerja sama. Aku ada urusan. Kamu gantiin ya. Budong, tapi saya nggak berpengalaman. Apa Anda nggak terlalu gegabah? Sebagai asisten CEO, kalau gini aja nggak bisa gimana mau kerja. Baik, Budong. Manajerku, sore ini kamu temenin Lin ya. Lin, pelajari tentang mereka sebelum tanda tangan kontrak. Kalau ada masalah, kamu tolak saja. Baik, Bu. Chen, ada apa? Kok kamu cemberut begitu? Kali ini aku beneran dapat masalah besar. Hah? Pak Lin, ini data perusahaan mitra. Tolong Bapak pelajari ya. Li Kexing, kamu juga ikut. Iya. Gila. Chen, kamu baru juga masuk. Udah ngewakilin perusahaan. Mantep juga kamu. Aku baru juga masuk. Tapi mataku sudah hampir juling nih. Saking mantepnya. Cepetan spill, kita mau kemana? Baru kali ini aku lihat tanda tangan kontrak. Belum tahu. Tapi tenang. Katanya ongkosnya bakal diganti. Baiklah, Pak Lin. Sampai jumpa nanti. Dasar. Grup Yulin. Itu kan punya ayahnya Su Xiaowen. Wah, Chen. Ruangannya lebih gede dari KTV ya. Duh, nggak usah norak deh. Sing. Ada mesin pembuat es. Hah? Ayo bikin minuman buat kita berdua. Kenapa? Ini tempat sampah. Masa sih tempat sampah? Ish, jangan dipegang. Ini teknologi canggih, nanti rusak. Iya, coba lihat. Lihat. Canggih banget. Baru lihat aku. Li Kexing, Jeja? wah, kalian berdua.
Jadi tukang bersih-bersih. Kalian ngapain di sini? Hmm. Aku datang buat urusan bisnis. Kalian pikir aku di sini jadi OB? Cepat pergi sana. Sebentar lagi, kliennya Su Xiaowen mau datang. Kalian ngusir siapa? Kalian ngusir siapa? Selamat sore, Bugu. Saya ngomong ke OB di sini. Bugu, saya dengar asisten CEO yang baru yang datang mewakili. Beliau ada di mana ya? Pak Lin, gimana menurut Bapak? Pak Lin? Menurut saya, sebaiknya kita tolak saja. Pendapatan grup Yulin terus menurun tiap tahun. Kok kalian berani ngajuin kerjasama ke kami? Pak Lin, kalau gitu, tuliskan angkanya. Chen, beneran mau diambil? Kalian cukup serius juga ya. Saya rela berapa saja, asal bisa deal. Oke. Kalau gitu, nggak usah tanggung-tanggung. Bayan. Bayan. Pak Lin, gimana saya bayarnya? Loh, berarti perusahaan kalian bermasalah. Nggak mungkin kita kerjasama. Bugu, Xing, ayo pergi. Keren banget tadi. Baru kali ini aku ngerasa sekeren itu. Contoh aku biar tambah keren, oke? Pak Lin, ke ruang rapat. Iya. Semuanya, saya umumkan. Pak Lin Yichen akan menjadi asisten CEO. Kamu menyelesaikan tugas dengan baik. Semua setuju buat ngangkat kamu sekarang. Saya bisa lihat dia berbakat. Pasti bisa membantu CEO kita. Enggak kok. Makasih. Karirku ini terlalu mulus nggak sih? Halo, Budong. Lin, cepat ke rumah. Suhan kayaknya akan sadar. Oke. Budong, ada apa? Tadi pagi dari hasil pemeriksaan kondisinya normal. Mungkin sebentar lagi dia akan bangun. Bagus dong. Istriku akhirnya akan sadar. 5 miliar telah ditransfer. Lin, aku sudah transfer uangnya ya. Makasih Budong. Kamu sudah kerja keras. Ini kunci villa atas nama Suhan. Orang tua kamu kan mau pindah. Tinggal di sini aja. Budong, ibu kan sudah banyak bantu keluarga aku sebelumnya. Aku nggak bisa terima ini. Aku bisa sewa kok. Gak apa-apa kok, Lin. Oh iya, ada yang mau aku omongin sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa Suhan terbaring koma? Dia itu dari keluarga kelas atas dan banyak cowok yang ngejar dia. Terus mereka cuma mengincar uang sama tubuhnya. Jadi dia punya penyakit mental yang nggak bisa suka sama cowok. Penyakit nggak bisa suka sama cowok? Makanya kalau misalnya Suhan sadar, mungkin dia ceraiin kamu. Kamu harus siap mental. Aku paham, Bu. Tapi tenang saja. KW kan masih belum sadar. Aku akan terus nemenin dia. Kalau Suhan bisa dengar, dia pasti seneng banget. Ya udah, kamu temenin dia ya. Aku ada urusan. Sayang, ternyata kamu menderita penyakit aneh. Kayaknya aku nggak bisa manggil sayang lagi nanti. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, kata dokter Sun, karena kamu tiduran terus, kamu harus terapi. Ayo, kita coba yuk sekarang. Ayo.
1, 2, 3. Kemarin aku belajar semalaman loh. Jadi kita bisa coba hari ini. Eh, Gerakannya mungkin agak sakit. Tapi ya supaya kamu sembuh. Sayang, tahan bentar ya. Aku tuh sempat kepikiran. Pas kamu ngerespons sentuhanku, apa karena kamu suka sama aku juga? Tapi kamu kan sudah koma dari lama. Mungkin aku yang kegeeran. Sayang sekali. Kayaknya kita nggak berjodoh. Oh iya, sayang. Dokter Sun juga bilang, selain gerakan terapi tadi, ditambah juga gluteal bridge. Katanya bagus buat tubuh. Aku bantu ya. 1, 2, 3. Berasa nggak, Kak? Badan kamu mulai panas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang, hari ini segini dulu ya. Sayang, sampai besok. Nak, ini beneran. Kami boleh tinggal di sini. Teman dari mana sih? Kok baik banget ngasih kita rumah? Bu, temanku lagi keluar kota. Anggap aja kita jagain rumahnya. Iya. Tuan Lin, selamat sore. Panggil Lin aja. Oh, baiklah Pak Lin. Biar saya bantu. Wah, hebat. Ya ampun, rumah ini gede banget ya. Ngeberesinnya pasti repot. Bu, tenang saja. Ada ART kok. Lagian kan ada aku. Nggak usah dipikirin. Oke. Tas ini kayaknya kuat ya. Nggak mahal kan? Ibu mau pakai belanja. Ini tas anyaman dari Prancis. 56 juta. Itu... Kalau gitu nggak usah deh. Nggak jadi pakai itu. Peniti? Aneh banget ya. Warnanya emas pula. Ini memang dari emas murni. Satunya 20 juta. Kok beginian doang? Mahal banget. Ini teh longjing. Harganya... Tolong potongin buah dong. Baik. Ayah, ibu, kalian di sini dulu ya. Aku mau ke atas. Oh iya, sana. Budong, ini berlebihan. Vilanya gede banget. Hah? Ada orang lain? Kak Ruyan, kok ada di sini? Kamu baru datang. Ini bukannya villa istriku. Istri kamu? Aku punya kunci rumah kasuhan. Memang aneh. Kalau bukan aku, gak mungkin villanya seperti ini. Aku nyuruh orang buat bersihin. Karena kamu sudah datang, aku pergi dulu. Tunggu. Duh, Kak Ruyan. Orang tuaku di bawah. Masa kakak turun begini? Aku ambil dulu ya baju kakak. Ya udah. Kak Ruyan. Diambilin malah hilang dia. Kak Ruyan, kok di sini? Yichan, ayo duduk. Temanmu datang kok nggak bilang ibu?
Kak Ruyan, sudah sore nih. Kakak nggak pulang. Duh, ngomong apa sih? Dia kan tamu kita. Iya, kamu ternyata punya pacar ya? Kok nggak bilang kami? Di lemari itu semuanya barang perempuan. Hah? Ijen, cepat ngaku. Kamu sudah punya pacar ya? Jangan-jangan rumah ini punya pacar kamu. Bibi salah paham. Lin itu bukan punya pacar. Tapi sebenarnya punya istri. Hah? Kak Ruyan, aku kan belum lulus. Masa sudah nikah? Jadi maksud kamu nggak mau ngenalin Kasuhan ke mereka? Nah, Ayah, dengarin dulu penjelasanku. kalau sudah nikah, kenapa nggak bilang ke kami? Kamu mau kabur dari dia ya? Ijen, gadis baik gak boleh dikecewakan. Dan pernikahan itu hal besar. Harusnya kamu bilang ibu sama ayah. Biar kami berdua bisa bantu. Bukan gitu. Aku tuh mau nunggu situasinya stabil dulu. Situasi stabil apanya? Kalian berdua kan saling suka, terus menikah. Bukannya itu normal, iya kan? Iya tuh. Sudah nggak ngenalin istrimu ke kami, nggak ngadain pesta pernikahan pula. Daripada nunggu hari baik, bukannya sekarang waktu yang tepat buat ngenalin Kasuhan? Atau jangan-jangan kamu malu ya sama Kasuhan? Enggak kok. Kalau gitu kenalin ke mereka. Iya, Ijen. Kenalin ke ibu dong. Ya udah deh. Nah, begitu dong. Paman, Bibi, saya pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi. Tunggu dulu. Ayah, kakimu kan masih sakit. Aku lihat menantu kita dulu ya. Iya sana. Ijen, ayo cepat kita ke sana. Iya, aku Ayo anterin. buruan, ayo. Ah, Syuhan, Lin orangnya baik. Dia juga lulusan universitas ternama. Hebat kan? Memang gak kayak cowok lain sih. Dia cukup tulus. Terus kapan kamu ngasih tahu dia kamu sudah sadar? Waktu itu, pas aku bilang kamu bakal ceraiin dia sedih banget loh. Soal itu nanti saja. Pertama, aku takut dia shock. Kedua, aku masih mau lihat dia orangnya kayak apa. Ya sudah, soal grup Syuhan, putriku masih mengurusnya. Jadi nggak usah buru-buru. Fokus pemulihan saja. Iya. Lin Yichen memang cukup menarik. Aku baru sadar belum mandi. Mandi dulu deh. ini rumahnya. Loh, Pak Lin, tumben Bapak datang jam segini. Ibuku baru datang. Jadi aku ajak jenguk Kak W. Pak Lin, Nyonya Suhan lagi diperiksa. Bapak tunggu saja sebentar. Wah, kebetulan. Aku mau lihat dong. Siapa tahu berguna. Ayo Bu, ke sini. Tapi Pak Lin. Gara-gara koma, kulitku jadi jelek. Pak Lin, jangan masuk dulu. Pak Lin, tunggu. Berantakan amat. Iya kok berantakan banget sih? Pak Lin, biar saya aja yang beresin. Bapak sama Ibu ngobrol aja dulu. Bu, sini. Sayang, ibuku datang buat jenguk nih. Ibunya Lin Yichen. Bu, ini Wei Shuhan. Dia sekarang masih belum sadar. Tapi kata dokter, seminggu lagi dia akan sadar. Dia sakit. Gadis secantik ini kok bisa sakit ya? Coba ibu lihat. Bu, ibu nggak keberatan kalau dia sakit. Loh, memangnya kenapa? Pas ayah sama ibu baru nikah, ayah pernah jatuh dari lantai 2, terus sakit bertahun-tahun. Kalau bisa, kita menikah hanya sekali. Cari orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Gak usah macam-macam.
Apalagi, lihat, istri kamu ini kulitnya halus banget. Wajahnya juga cantik. Kalau rumahnya begini, dia pasti perempuan sukses. Halo nak, maaf Bibi baru datang. Ini hadiah perkenalan buat kamu. Kamu nih beruntung banget hidupnya. Ingat, perlakukan dengan baik. Iya, Bu. Aduh, kayaknya jendela kamar ini harus sering dibuka deh. Supaya dia kena matahari. Iya kan? Aduh, terus lihat nih. Bukannya diberesin baju istrimu. Ibu. Lihat tuh berantakan banget. Bajuku. Nanti aku beresin. Ibu duduk saja. Dia kan lagi sakit. Kamu lebih perhatian dong. Iya, Bu. Halo? Dong? Ada apa? Kak, katanya suami kakak sakit ya. Kebetulan, anakku Ciam juga kerja di kota Ling. Nanti aku mau jenguk kalian ya. Oh, ya sudah. Iya. Paman kamu mau datang. Sondo. Dia mau apa? Nak, kamu istirahat ya. Tenang saja. Keluarga Lin pasti bakal adain pesta pernikahan yang layak. Ibu pulang ya. Kamu rawat dia yang baik di sini. Iya. Jangan lupa ya. Sayang, pamanku itu orangnya rese banget. Waktu baru kuliah, masa dia mau ngerebut rumah kami? Katanya ortuku sakit-sakitan, terus ngontrak aja. Kataku sih, dia kesini mau ngincar villa kamu. Tapi nggak akan aku biarin. Itu kan villa punya kamu. Sayang, kalau kita beneran nikah, orang tuaku pasti akan memperlakukanmu kayak anak sendiri. Aku beresin baju dulu ya, kamu istirahat. Sayang, sudah sore, aku pulang dulu ya, oke? Sampai besok. Wenli, siapin hadiah buat orang tua Lin Yichen. Terus, suruh guru Xue pergi ke villa. Makan yang banyak. Gimana? Enak kan? Kak, siapa sih yang masak? Masakannya biasa aja, nggak enak. Sudahlah, yang penting kan perut kalian kenyang. Itu Yichen. Paman, Ciang, Halo, Yincen, harusnya pakai uangmu yang benar. Kalian kan orang desa. Ngapain nyewa villa? Buat pamer lah. Di desa kan nggak ada yang merhatiin. Jadi punya uang dikit langsung pamer. Padahal villanya gede. Tapi nggak ada tusuk gigi. Ini mah masih bagusan rumah kami. Sesak banget. gak nyaman. Ya udah pergi saja. Nah, lihat tuh kakakmu. Dikritik sedikit, langsung tersinggung. Sudahlah, ngapain kalian ke kota Ling? Jadi, Ciang ini baru diterima di grup Rongkua. Terus dia mau pindah sama pacarnya. Villa ini kan gede. Boleh nggak tinggal di sini dulu? Gak boleh. Kak, pacarku itu sudah punya 3 rumah. Dia nggak tertarik sama villa ini. Aku tuh mau bantu kakak buat menjilat calon istrimu. Biar makin sayang. Gimana? Song, kami ini cuma nyewa, nggak bisa kalian tinggal di sini. Villa jelek begini aja. Sok ngelarang-ngelarang. Norak banget. Iya tuh. Kalian nggak usah sok kaya gara-gara tinggal di sini.
Miskin ya miskin saja. Jangan sok. Nyonya Wei memberikan hadiah untuk Ibu Song. Hah? Lin Yichen, kamu sudah nikah? Kapan nikahnya? Itu hadiah apa tuh? Kak, menantumu mau kakak jadi OB? Ada-ada saja. Seragam OB berapa sih harganya? Coba lihat. Iya loh, kayak seragam OB. Harga bajunya hampir 1 juta. Laura Piano, baju dengan desain unik. Harap diterima, Bu Song. Ini beneran buat aku. Iya. Nyonya Wei pernah berpesan kalau mertua berkunjung harus dikasih hadiah. Hadiahnya mahal banget. Aku jadi segan. Memang kenapa kalau dia kaya? Pakai kemampuan sendiri dong. Lihat nih, si Chiang. Sekarang, dia sudah jadi ketua tim penjualan. Gajinya 3 juta. Benar, Kak. Padahal nggak kuliah, tapi kerjanya enak. Yang satu aja kalah, kan? Permisi. Anda kan manajerku dari grup Shuhan. Pak Lin, ini materi buat rapat. Kebetulan lewat, jadi saya antar. Makasih ya, Bu Gu. Kok dia tahu rumahku sih? Kamu ketua tim penjualan Ronghua, kan? Song Xiaoqiang. Ada urusan apa sama Pak Lin? Paling. Lin Yichen ini kakak sepupuku. Pak Lin, kalau gitu saya permisi. Makasih ya. Kakak kenal manajerku. Aku asisten CEO di Shuhan. Mana mungkin nggak kenal? Yang tadi, itu siapa? Ayah, Shuhan International itu kantor pusat grup Ronghua. Terus Li Chen sekarang asisten CEO di sana. Aku kira sebagai apa? Ternyata asisten CEO toh. Yichen, kamu memang hebat. Kang, sekarang kan Yichen sudah jadi asisten CEO nih. Bisa dong cariin posisi buat Chiang. Manajer juga boleh. Nah, dia ini kan paman kamu. Benar tuh. Kita semua kan satu keluarga. Dari kecil kamu ganggu aku. Terus sekarang mau ganggu anakku. Pergi. Pergi. Tunggu. Bang, abang kan baik sama aku. Barang ini, satunya 20 juta. Jangan lupa bayar. 20 juta. Kak, Pergi. Pergi Kak, nggak? Pergi nggak? maafin aku, Kak. Bu, aku nggak nyangka ibu seberani itu. Ibumu itu sudah lama kesel sama pamanmu. Saudara kaya mereka. Mending nggak usah dipeduliin. Nah, ibu kan cuma ngasih ampau kecil. Tapi hadiah ini mahal banget. Ibu jadi nggak enak nih. Dia bahkan masih belum sadar, tapi ngasih kita tempat tinggal. Bahkan nggak ada pesta pernikahan. Nah, sejak kapan kamu jadi asisten CEO? Duh, ibu sama ayah jadi bangga nih. Status kami jadi terangkat. Belum lama kok. Jadi aku belum sempat ngasih tahu. Oh iya, hari ini kan. Wah, ayah, ibu, aku harus jenguk istriku. Besok aku kesini. Iya, pergi sana. Hati-hati. Sayang, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Happy birthday to you. Sayang, bentar ya. Anginnya kenceng banget. Dia bawa aku kemana ya?
Sayang! Sayang, selamat ulang tahun. Tuh, kembang apinya bagus nih. Sebelumnya, kata Budong, kamu lagi ulang tahun. Jadi, aku nyiapin pesta ini. Oh iya, kamu nggak bisa doa. Biar aku aja ya. Aku harap kita berdua bersama selamanya. Aku ngerasa bentar lagi kamu akan bangun. Jadi, di sisa waktu ini, aku mau sama kamu. Ulang tahun itu nggak lengkap tanpa krim wajah kan? Selama ini, gak ada yang ngerayain ulang tahunku. Wenli, Lin Yichen ini benar-benar lelaki yang baik. Aku sudah mutusin buat terima hubungan ini. Syukurlah, Syuhan. Akhirnya kamu paham. Aku kasih tahu Lin ya, kamu sudah sadar. Jangan buru-buru, nanti saja. Aku masih mau godain dia. Selimut dari mana? Waduh, aku telat ini. Sayang, aku kerja dulu ya. Nanti balik lagi. Li, Iya, Nyonya, ada apa? tolong siapin 1 set make up. Oh, sama baju juga. Baik. Suka pura-pura polos ya? Ya saja, ntar aku bikin bucin. Pak Lin akhirnya datang. Dari pemeriksaan pagi ini, semua indikator Nyonya sudah normal. Kayaknya lusa beliau bangun. Akhirnya dia sadar. Syukurlah kalau gitu. Oh ya, karena kondisi Nyonya sudah kayak orang normal, mungkin akan ada sedikit gerakan spontan. Pak Lin, jangan kaget ya. Nggak apa-apa. Nanti aku jagain. Terus, tadi Budong kesini buat mandiin dan gedandanin Nyonya biar cantik. Foto pernikahan kalian juga sudah diambil. Oke, aku paham. Sayang, selamat siang. Akhirnya datang juga. Lihat, aku beliin bunga nih buat kamu. Semoga suka ya. Sayang, baju yang kamu pakai ini cantik banget deh. Lusa ya. Sayang, akhirnya kamu akan bangun. Kesempatan nih. Loh, Aku bikin bucin kamu. sayang, kenapa selimutnya ditendang?
Oh, kamu gatal di sini ya? Gimana? Sudah belum? Selimutnya jangan ditendang. Nanti masuk angin. Kok nggak bereaksi sih? Tapi kamu pasti nggak tahan lihat ini. Ah, Oh, sayang, tangan kamu pegal ya. Sini, aku pijitin. Ada, sudah begini, masih nggak terangsang. Sayang, pas kamu bangun, jangan-jangan benar minta cerai. Tapi gimana pun juga, aku berharap ke depannya kamu selalu sehat dan gak sakit lagi. Sudah jam segini, aku balik ke kantor ya. Nanti malam datang lagi. Wenli, besok aku ke kantor. Maaf telat, tadi ada urusan. Terima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Mulai besok, Bu Wei akan kembali. Semoga kita bisa terus kerjasama. Sekian, terima kasih. Budong, Kenapa? Bu Wei yang Anda bicarakan, itu siapa ya? Maaf, aku lupa. Aku ini cuma CEO sementara. Bu Wei sakit dan nggak bisa ke kantor. Pak Lin, kamu harus kerja dengan baik ya, oke? Iya. Bu Wei. Aku sudah beli hadiah perpisahan. Semoga aja dia suka. Sayang, Sayang? 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 Oh, sayang, kamu di mana? Pak Lin, Oh, suster, istriku mana? Nyonya tadi siang sudah sadar. Baru saja pulang. Sudah sadar. Langsung pulang. Kak Wei ngomong sesuatu enggak soal aku? Nyonya langsung pulang, gak ngomong apa-apa. Makasih. Pada akhirnya, ini cuma mimpi ya. Chan, kenapa? Kok lemes amat? Nggak apa-apa. Pak Lin, Bu Wei sudah datang. Berikan dokumen ini. Baik. Pagi Bu Wei, saya Lin Yichen. Ini... Sayang? Kamu... Sayang? Sayang? Pak Lin, kamu biasa manggil perempuan asing sayang ya? Perempuan asing? Di Syuhan Internasional, persaingan internal sangat ketat. Selama jam kerja, harus profesional. Kamu harus bisa menempatkan diri. Bu Wei, ini laporan keuangannya. Tolong diperiksa. Kamu gak ada kerjaan lain. Oh, ada Bu. Saya permisi dulu.
Hmm, bodoh. Budong, istriku itu CEO Shuhan Internasional. Iya, Tapi kenapa dia nggak ngenalin aku? aku takut Shuhan gak terima pernikahan kalian. Jadi sebelum itu aku singkirin foto kalian. Jadi pas dia bangun, dia gak tahu kamu siapa. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu. Loh, bukannya ini Pak Lin? Siang-siang begini, kamu malas-malasan di pantry ya? Maksudnya apa? Kenapa? Budong kan sudah diganti, jadi nggak ada yang ngelindungin kamu. Aku ini karyawan lama, dan Bu Wei sudah kembali. Jadi, kamu mending tahu diri. Hati-hati, aku bisa ngerebut posisi kamu. Lin Yichan, kamu sudah gila ya? Dengar ya, aku masuk bukan karena orang dalam. Terus kan, Bapak sudah ngerugiin perusahaan. Karyawan lama apanya? Iya, jangan ngebully Chen. Awas kalian. Aku bilang Bu Wei. Bilang soal apa? Bu Wei, anak ini main HP di pantry pas jam kerja. Pas saya tegur, dia malah mukul saya. Bu Wei, Anda harus bela saya. Kalau nelpon dia agak panas-malasan. Terus jumlah absensi Bapak apa? Bu Wei, dia masuk ke sini berkat Budong. Terus habis itu, dia ngubah absensi saya. Bu Wei, jangan percaya. Mereka ini berkomplot, Bu. Kalau Anda nggak kembali, perusahaan ini bisa jadi milik orang lain. Benar, Bu. Lin Yichen menyalahgunakan kekuasaan sampai bikin tim teknis berantakan. Iya, Bu. Gara-gara dia, performa kami jadi buruk. Gimana? Bisa melawan nggak? Besok gak usah datang lagi. Dengar nggak? Besok kamu nggak usah datang lagi. Maksudnya itu kamu. Dan kalian. Saya? Bu Wei, kan mereka yang bikin ribut. Apa Anda salah? Mana mungkin aku salah. Budong itu sahabatku. Aku yang nunjuk dia sebagai CEO sebelum aku dirawat. Kalau mereka masuk pakai orang dalam, berarti orang dalamnya aku gitu. Manajerku, mulai sekarang mereka dipecat. Baik. Petugas, Ini semua salah paham. Bu Wei, Anda salah paham. Bu Wei! Gila, Chen. CEO cantik kita belain kamu. Ya kan emang dia yang salah. Lagian, temanmu ini kan emang selalu beruntung. Sombong amat sih. semuanya ada makan siang dari Bu Wei untuk kalian. Silakan ambil di sini. Widih, baik juga dia. Ayo. Ambilin buat aku dong. Tolong. Oke. Satu orang satu. Sing, punyaku mana? Chen, bukannya nggak mau ngambilin, tapi nggak dibolehin sama Bu Gu. Ya sudah. Nggak usah. Ya udah, makan angin aja. Kok kamu gak makan? Bue, saya belum lapar. Makan itu juga bagian dari pekerjaan. Astaga, udang. Makasih. Makasih. Mentimun sama pisang. Kata Budo, kakak suka banget pisang ya. Pisang ini nih, pisangnya aku tanam sendiri pas ngerjain skripsi. Manis banget. Ada saja kamu melek, Kak. Pasti doyan. Aku lihat-lihat Pak Lin punya bentuk tubuh yang bagus. Pasti kamu merhatiin pola makan banget ya? Satu pisang, satu mentimun. Cukup kan? Cukup kok, cukup.
Selama aku nggak datang ke kantor, banyak dokumen yang harus diperiksa ulang. Pak Lin, tolong bantu aku. Sebanyak ini. Bu Wei, lihat meja saya. Nggak akan muat. Gimana kalau diperiksanya bertahap? Bugu, kantor CEO kan luas banget. Coba minta orang buat mindahin meja Pak Lin ke sana. Baik, Tunggu, Bu Wei. Kenapa? Kamu nggak mau satu ruangan sama aku? Mau banget kok, Bu. Malah saya merasa tersanjung bisa seruangan sama Ibu. Aku kasih 10 menit setelah beres ke ruanganku. Chen, Chen. Kamu sama Bu Wei ada sesuatu ya? Tadi dia bawain makanan buat kamu. Terus mindahin mejamu ke ruangannya. Bu Wei pasti pengen tubuhmu ya. Ya kalau itu sih terserah, tapi... Sama kan ini doang. Kayaknya Kak Wei ngenalin aku deh. Ngapain kamu mindik-mindik begitu? Kamu takut aku gigit? Malam, Bu Wei. Bu Wei, semuanya harus dicek ya. Baik, saya kerjakan. Bu Wei, saya bisa jelasin. Kamu kan sering natap aku. Belum puas juga. Bu Wei, saya rasa ada masalah di data ini. Jadi saya mau tanya, nggak bermaksud lain. Yang mana? Sekarang sudah larut. Kita lanjut besok saja. Baik. Di Shuhan Internasional, gak ada kerja lembur. Oh, baiklah Bu. Sampai besok. Tunggu. Siapa yang nyuruh kamu pulang? Bu Wei, tadi kan katanya lanjut besok. Pedoman asisten pasal 5. Kapanpun dan dimanapun, asisten harus memprioritaskan CEO. Kok kayaknya saya belum pernah dengar ada pedoman itu? Punya mobil nggak? Punya, tapi mobilnya... Pakai mobilku, antar aku pulang. Ini bukannya Lamborghini yang dikasih ke aku. Kenapa? Ayo naik. Bu Wei, rumah Anda di mana? Masa kamu nggak tahu? Rumahku di mana? Bu Wei, Ibu jangan bercanda gitu ah. Mana mungkin saya tahu rumah Anda. Kamu beneran nggak tahu? Apa Kak Wei sudah ingat aku ya? Saya harusnya tahu ya. Siap berangkat. Kalau nggak tahu, pakai map saja. Sebagai asisten, ingat info dasar CEO adalah tugas kamu. Baik, Bu Wei. Bos. Bu Wei, kita sudah sampai. Hari sudah malam. Selamat istirahat. Kalau gitu, saya permisi. Tunggu. Tolong masukin juga barang-barang di bagasi. Iya, baik.
Taruh di kamar, nanti aku nyusul. Eh, sejak kapan istriku suka beginian? Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Oh, enggak kok. Kok itu nggak ditaruh? Oh iya, Taruh di situ. baik. Pas lihat ini, kamu nggak penasaran? Nggak mau tahu aku suka apa? Buwe, saya ini cuma asisten biasa. Mana berani nanya. Oh iya, sudah malam nih. Saya pamit ya, Bu. Sampai jumpa di kantor. Permisi, Bu. Halo, Shuhan, jadi gimana? aku sudah ketemu orangnya. Pernikahannya tetap dilaksanakan. Chen, Chen, Iya, bersulam. Pesan yang banyak, aku traktir. Chen, kamu lagi punya masalah ya? Dari tadi minum terus perasaan? Enggak kok. Tapi istriku sudah sadar. Gila. Berarti yang 5 miliar sudah di tangan dong. Terus kamu kok cemberut? Uangnya nggak dikasih? Ayo kita tagih. Sudah dikasih kok. Sudah. Terus kenapa sedih? Sing, istriku itu sudah sadar. Tapi nggak ngenalin aku. Nggak ngenalin. Terus kenapa? Chen, denger ya. Kalau ada kesempatan kayak gini, kita itu harus berani. Ngambil resiko. Kan Buwei juga naksir sama kamu tuh. Mending gas aja ke Buwei. Sing, Buwe itu istriku. Kamu bilang apa? Chen, aku ini cuma ngasih saran. Jangan bercanda gitu dong. Kalau ini kesebar, bakal heboh tahu. Apa ini? Lihat saja sendiri. Ini apa? Hah? Wah gila. Chen, berarti kamu jadi tajir melintir dong. Tunggu dulu. CEO kita kan istri kamu. Berarti kamu pemilik Shuhan Internasional. Terus aku berarti orang nomor 3 di perusahaan. Ngomong apa sih? Dia aja nggak ngenalin aku. Nggak ngenalin. Terus kenapa tadi bawain bekal? Dia aslinya suka kali. Nggak mungkin lah. Dia nggak suka cowok. Nggak suka cowok. Terus kenapa dia mindahin meja kamu ke ruangannya? Dia iseng doang kali. Tapi hari ini aku sudah banyak kasih tanda kok. Dan nggak ada respons. Memang susah ya. Aku punya ide. Chen, kamu mau dia ingat kamu kan? Dulu kalian punya semacam kode rahasia gitu nggak? Kode rahasia? Sesuatu yang cuma kalian yang tahu. Atau mungkin sesuatu yang sering kalian lakukan. Yang sering kami lakukan? Oh iya, ada Sing. Hebat kamu. Makan yang banyak, aku traktir. Duluan ya. Chen, kok langsung pergi sih? Susah emang kalau bucin. Sayang, sudah waktunya terapi. Kamu tadi bilang apa? Buwe, saya nggak bilang apa-apa kok. Anda salah dengar. Aku hitung sampai 3. Ulangi lagi. Yang kamu bilang barusan. Tapi aku nggak ngomong apa-apa. 1, 2. Sayang, sudah waktunya terapi.
Kamu memang suka manggil orang sayang ya? Tapi, aku jadi teringat sesuatu. Besok sore, temanku ada yang nikah. Wakilin aku ya. Hah? Saya yang pergi? Sebagai asisten CEO, membantu CEO juga tanggung jawabmu kan? Baik. Coba lihat dulu. Kok cuma ada ini? Nggak ada alamatnya. Sudah aku kirim ke HP-mu. Bu W, yang nikah siapa? Biar saya tahu mesti ngasih berapa atau ngasih hadiah apa. Datang setengah jam lebih awal. Jas kamu sudah disiapkan di lokasi. Oh, tapi Bu W, Sudah cukup. baik. Padahal sejam lagi. Tapi kok nggak ada orang? Lin, cepat juga datangnya. Budong, datang juga. Harus datang dong, kan acara penting. Lin, makasih ya sudah nepatin janji buat nyembuhin Suhan. Budong, aku kan sudah sumpah kalau Kak W nggak bangun, aku rela mati. Tapi kayaknya Kak W nggak kenalin aku. Dia bakal ngenalin kok. Ibu, tunggu dong, masa aku ditinggal? Budong, Pak Lin, halo. bentar. Kamu manggil beliau ibu. Budong ibumu. Iya, Hah? Ternyata aku diterima gara-gara Budong. Lin, gak usah dipikirin, pernikahannya sudah mau dimulai. Oh iya, Budong, pernikahan ini mempelai pria dan wanitanya siapa? Undangan dari Kak W cuma begini saja. Nggak ada infonya. Pengantin prianya sudah tiba, pengantin wanitanya masih dandan. Sebentar lagi akan dimulai kok. Ayo kita duduk, ya. Sudah tiba. Kalian cepat banget. Kak Ruyan, Dokter Sun, Bugu, Sing juga. Kok kalian di sini? Di hari seperti ini, wajib datang dong. Maksudnya? Pak Lin, selamat ya. Kok aku yang diselamatin sih, Dok? Aku. Pak Lin, selamat ya. Bukan cuma kami, semua orang kantor juga datang. Sing, emang ini pernikahan siapa sih? Emang ini pernikahan siapa sih? Tuh, caraku berhasil kan? Nanti jangan lupain aku ya. Hah? Jangan pura-pura deh. Hari ini kan kamu pengantin prianya. Mana ada? Terus ceweknya siapa? Pakai nanya, ya jelas. Nah, Kalian juga datang? kamu ini, padahal dia sudah sadar, kenapa nggak ngasih tahu ibu? Iya, tapi kok kamu ngebiarin dia yang nyiapin pestanya sih? Kamu kan laki-laki. Nggak malu apa? Ternyata ini pernikahan aku dan... Kak W? Ayo sana samperin. Chen, kok bengong sih? Cepet sana. Cepet samperin dia, ayo Cepat, sana, Nak. ayo Ayo. naik sana. Cepat. Iya. Kak W, kakak ingat aku. Kapan aku bilang gak ingat kamu? Jadi, pesta pernikahan ini... Kejutan yang aku siapin buat suamiku. Selamat atas pernikahannya. Selamat menempuh hidup baru. Selamat. Kak W, kakak beneran ingat? Beneran kok. Sayang, kamu serius? Selamat. Pak Lin Yichen, apa Anda bersedia dengan kemampuan Anda sebagai suami merawat, menyayangi Nyonya Wei Shuhan seumur hidup? Saya bersedia. Nyonya Wei Shuhan, apa Anda bersedia menjadi istri Pak Lin Yichen seumur hidup? Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan setia selamanya? Saya bersedia. Selamat ya. Foto dulu. Baik semuanya. Lihat sini.
Senyum. Sayang, Hmm? kenapa pas kamu bangun nggak langsung nyari aku? Kamu kan sering isengin aku. Jadi aku mau balas dendam. Oh iya, ini kado ulang tahun kamu. Makasih sayang, aku suka banget. Kak Syuhan, kamarnya sudah siap. Kira-kira kapan kalian mau pakai? Tergantung kakak iparmu, malu atau enggak. Kak Ruyan, kakak beneran adik istriku. Kamu baru sadar. Tapi marga kamu Liu dan dia Wei. Jadi aku pikir bukan. Ruyan diadopsi ayahku, jadi nama keluarga kami beda. Lagian, dia kan nakal banget, gak mirip aku. Kak, Jangan ganggu istriku. Kalau mau, ganggu saja aku. Soal foto pernikahan, aku lebih suka yang ini. Loh, sayang, ini bukannya barangnya waktu itu. Kamu ini... Ah, Sayang. Sayang, kamu kenapa? Sayang, bangun. Hei, aduh, sayang, apa penyakitmu kambuh lagi? Jangan panik. Coba gerakan terapi. Loh. Nggak mungkin. Nggak ada detaknya. dasar bodoh. Katanya mau memperlakukanku dengan baik. Nah. Kalau gitu, ayo.